sama Teh Yuni, dia CAPD Fighter yang sudah memasuki tahun ke 12 itu ya. 5 awal. 2005 awal berarti 14 tahun jalan 15 ya? jam 15 gitu. Nah, Umi ini udah saudara 14 tahun. Ini udah CAPD udah 3 bulan ya. Nah, apa berarti ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13 13. tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan gordes. Persepiten. Kurang lebih selama saya menggunakan terapi obat itu kurang lebih dari 2007 sampai 2017. Jadi 10 tahun. 10 tahun tuh diet, obat gitu. Mempertahankan fungsi ginjal itu selama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, jadi saya perjelas Ivan ini begitu medical check up ketahuan di follow up ternyata masih bisa ditahan oleh obat ginjal itu ya. Itu kalau boleh tahu obatnya apa, ingat kan? Sekarang saya sedang sedang bersama Pak Taufan. Ya. Pak Taufan saya dulu. Saya hai. Ya. Pak Taufan ini dia anaknya Arafik ya Pak. Oh, bukan. Pak Taufan ini dia CAPD Fighter udah 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti beliau dari 2017 akhir. Pak Taufan sebelum jelasin tentang bagaimana divonis terus CAPD-nya berprosesnya berapa lama, sudah tahap juga ya Pak? Tidak berapa? Nama lengkap Pak Taufan dulu siapa? Ya. Kalau Pak kesana rada kolot. Oh iya benar. Taufan soalnya saya wawancara sebelumnya Pak Firman. Oke, ya. Iya, jadi ke bawah-bawah. Nama lengkapnya sih Taufan Ismail. Taufan Ismail. Cuman kalau panggilan ada yang manggil Taufan, tapi kalau panggilan akrab di rumah ya kalau keluarga si Ivan. Ivan. Nah, Ivan ini umurnya sekarang berapa? Umur berapa ya? Sok atuh tebak lu Fajar umurnya seberapa? Kalau menurut saya, Anda itu berumur 300 tahun. Ya, Ivan ini dia tadi cerita di belakang mantan cover boy Aneka ya. Bener? Ini saya konfirmasi ini bener. Model Aneka tapi bisa jadi. Anekanya aneka satwa. Apa ya? Kalau keberatan disebutkan tidak usah juga nggak apa-apa. Kalau kelahiran sih kalau dihitung ya, kira-kira kalau kelahiran 82 berarti umurnya seberapa? Kalau 82 itu berarti umurnya 20 100. Berarti 38 ya. Ya, 38. Nah, atau kan ini beliau sudah menikah dan sudah punya anak, jadi jangan mengeceng ya. Taufan Ismail 38 tahun, CAPD-nya 2 tahun setengah ya. Itu gimana sih awalnya bisa dari bisa divonis ginjal awalnya? Vonis awal ya. Jadi sebetulnya sih awalnya kalau hasil boleh dibilang hasil MCU lah ya. Jadi kebetulan waktu tahun awalnya sih 2007 ya. Tahun 2007 itu saya alhamdulillah menyelesaikan studi saya itu 2007. Tahun 2007 di Unisba. Teman-teman Unisba. Jadi saya dulu ngambil jurusan teknik pertambangan. Oh gitu. Setelah itu kemudian saya kebetulan ditawari lah untuk
bekerja di salah satu perusahaan kontraktor tambang. Nah, jadi ketika Setelah lulus itu. setelah lulus, Oh. nah kemudian saya coba, kan biasa kan kalau perusahaan itu ada proses interview dan segala macam. Nah, interview sampai segala macam lolos, kemudian yang terakhir itu MCU. Nah, jadi waktu MCU itu ada indikasi gangguan ginjal. Oh, jadi Indikasi. ketahuannya waktu medical check up Yes. itu ya. Nah, ada indikasi. Nah, kemudian setelah MCU itu sama si perusahaan itu diminta untuk coba follow up ulang gitu. Follow up. Jadi kebetulan saya waktu itu follow up ke spesialis ginjal. Waktu itu saya masih follow up. Kalau sekarang ahlinya mungkin sekarang udah enggak ya. Sekarang murid-muridnya dulu saya follow up itu ke Profesor Endai. Oh ya. Jadi mungkin salah satu profesor ginjal yang pertama mungkinnya di Indonesia itu Profesor Endai. Jadi kalau sekarang muridnya udah Prof. Kulit, Dr. Rian, itu Iya. murid-muridnya Murid Prof. Prof. Endai. Endai. Jadi kemudian saya konsul kata Prof. Endai, oh ini nggak sebetulnya masih gejala ringan lah ya. Gitu. Jadi baru awal-awal ada indikasi. Jadi Mungkin masih stadium berapa? yes, ya mungkin masih stadium 1 gitu. Jadi sama dokter Prof. Endai itu udah dikasih, udah kita diterapi pakai obat, kemudian dibuat rekomendasi ke perusahaan sebetulnya dia orang ini masih bisa bekerja normal. Jadi saya waktu itu dapat rekomendasi dari Prof. Endai, kemudian saya sekarang perusahaan ya udah ongoing jalan. Jadi kurang lebih selama saya menggunakan terapi obat itu kurang lebih dari 2007 sampai 2017. Jadi 10 tahun. 10 tahun tuh diet, obat gitu. Mempertahankan fungsi ginjal Mempertahankan itu fungsi ginjal. selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Nah, jadi saya perjelas Ivan ini begitu medical check up ketahuan di follow up ternyata masih bisa ditahan oleh obat ginjal itu ya. Itu kalau boleh tahu obatnya apa, ingat kan? Dulu saya dikasih obat itu apa ya, lupa. Soalnya ganti-ganti lah ya obatnya. Multivitamin atau apa? Bukan, jadi Buat ginjal itu ya? jadi salah satunya ada, saya lupa ya namanya. Cuman obatnya itu memang lumayan mahal dulu. Jadi obatnya itu, saya lupa nama obatnya itu. Obatnya itu dia fungsinya adalah untuk menahan kebocoran ginjal dulu, bilangnya gitulah. Iya. Kebocoran fungsi ginjal. Jadi si obatnya untuk sekali resep 1 bulan. 1 bulan itu obatnya kurang lebih hampir 2 juta. Wow. Tapi itu untuk yang masih stadium awal ya. Jadi yang udah stadium 5 kayak kita. Maksudnya kayak ini yang ginjal itu nggak ngaruh ya. Iya, mungkin sekarang udah nggak. Ya itu kan sebenarnya untuk mempertahankan saja, ya. tidak menyembuhkan. Nah, gitu. Jadi satu. Nah, Ivan ini pas udah divonis gitu terus langsung disuruh cuci darah apa gimana? Ya. Nah, jadi ketika divonis, jadi awalnya itu, jadi sebetulnya setelah 10 tahun itu masih dipertahankan ya, termasuk ketika Prof. Endai itu kemudian istilahnya istirahat lah, break ya, kemudian saya melanjutkan ke Prof. Uli ya. Prof. Uli juga sama masih dipertahankan. Prof. Endai itu di Bandung? Iya. Oh, di Bandung. 2016 tuh saya dipindahin ke Jakarta. Pindahin ke Jakarta, jadi dari Kalimantan. Jadi saya di Kalimantan. 9 tahun, 2016 saya dimutasi untuk pindah ke Jakarta. Di kantor lah. Pusatnya. Kantor pusat. Nah, jadi saya selama di Jakarta saya mondar-mandir tuh Jakarta Bandung. Dan itu masih belum. Jadi ini perusahaan yang masih Pak Ivan kerja ya. Terus dan itu pindah ke Jakarta pun belum diminta untuk isi darah. Jadi masih tetap dipertahankan dulu. Minum obatnya terus. Jadi pendanya dulu ketika Desember, kemudian November 2017 itu kan semenjak Jakarta saya rutin tuh setiap sebulan atau 3 bulan saya ke Kalimantan ke site untuk cek segala macam gitu. Nah, kemudian pas November itu kemudian pas saya ada di Berau gitu. Nah, saya ada kegiatan di Berau, ada pekerjaan di Berau. Nah, di Berau itu kemudian saya tuh sakit. Jadi saya mengiranya itu sakitnya ini mungkin karena sakit biasa aja, karena kecapean segala macam gitu ya. Itu apa sakitnya? Masuk angin? Iya gitu, badannya hangat gitu ya, terus demam, pegel dan
waktu di Bro itu kebetulan kaki bengkak, kaki sempat bengkak gitu ya, sempat bengkak. Terus kemudian, nah capek pulang itu di bandara tuh saya ngerasa kalau jalan tuh lemes. Itu saya belum ngira KB atau apa ya, masih lemes lah. Nah kemudian itu tuh udah rencana pulang aja gitu. Ya, dan memang udah waktunya pulang kebetulan. Udah waktunya pulang ke Jakarta. Kemudian saya pulang ke Jakarta, sudah ke Bandung. Nah di Bandung itu saya sempat udah, jadi pas saya Bandung tuh saya udah lemas aja, udah nggak kuat. Jadi saya sempat itu di rumah itu sempat pingsan malah. Sempat pingsan, jadi saya berdiri itu udah nggak kuat. Jadi saya udah dibawa aja ke Habibie, waktu itu ke Habibie. Tapi sempat saya dicek darah dulu. Nah, ketika dicek darah itu ternyata HB saya udah tinggal 2. Udah kayak mumi. Pucat di sana. Terus HB saya itu udah tinggal 2. Dan tinggal 2, jadi saya bawa ke Habibie. Habibie ternyata udah nggak sanggup. Tapi kalau Habibie kita nggak sanggup. Nah, waktu itu dibawa ke Hasan Sadikin akhirnya. Transfusi, kemudian saya transfusi, kemudian dokternya bilang, Pak, kayaknya ini udah nggak bisa tertahanin, jadi Pak harus cuci darah. Jadi cuci darahnya untuk sementara keselamanya, ya mungkin kita akan coba dulu 2 minggu, coba 2 minggu. Ada minuman dulu, silakan, sambil jalan aja. Ya, mau ini silakan. Ya, nah, jadi kita lanjut. Jadi sama dokternya udah nggak bisa Pak, tapi kita coba dulu deh Pak, diobservasi selama 2 minggu, gitu 2 minggu. Jadi waktu itu 2 minggu, Bapak mungkin nanti efek saudara seminggu bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Nah, saya tanya, kedepannya bisa berapa lama dok? Mungkin bisa 3 minggu, 3 kali seminggu. Nah, sejak itu saya mulai ada break azan ya? Iya, adan dulu ya Pak. Adan dulu ya, kita adan dulu ya. Instruksi darah. Nah, jadi instruksi darah tuh 2 minggu. Terus saya bilang kalau cuci darah itu nanti gimana dok ininya prosesnya? Katanya sih nanti sebelum kalau cuci darah kan nanti dipasang afesan ya di sini ya di tangan. Cuma nanti sebelum afesan mungkin biasanya pasang CDL di leher. Terus saya browsing lah CDL, afesan, terus saya coba lihat apa sih kekurangannya. Cuma yang jelas kalau saya ngambil cuci darah ini gini, kalau saya ngambil cuci darah maka waktu kerja saya akan banyak buang. Itu aja dulu yang saya pusing. Nanti kerja waktu saya kerja gimana? Karena kan cuci darah itu pasti menyita waktu seharian, apalagi seminggu 3 kali. Karena nggak mungkin kan kalau kita sebagai karyawan itu harus seminggu 3 kali harus absen gitu ya. Nah, saya browsing lah. Ini apa gitu ya. Nah, kemudian ternyata kebetulan adik ipar tuh kebetulan istri saya punya adik saya adik ipar saya tuh dia punya teman kuliah katanya sih, teman kuliah namanya orang ini nih. Bara, kamu lagi nonton ini ya, sekarang saya sedang mewawancari kakak ipar kamu. Dia bilang katanya pakai CAPD aja, udah aja GGnya pakai CAPD katanya. Saya bilang CAPD, iya CAPD. Kemudian dari situ saya cobalah browsing apa itu CAPD, metodenya seperti apa CAPD itu, terus bagaimana kurang lebihnya. Kemudian saya lihatlah mulai mempelajari CAPD itu seperti apa, dan saya melihat ternyata kelihatannya CAPD yang paling memungkinkan saya dengan profesi saya saat ini. Nah, kemudian di profili, nih dok, kemarin saya sempat dirawat di RSUS, udah sempat hadir 4 kali, terus kata dokter ya udah, selamat, Anda harus menempuh hidup baru. Menempuh hidup baru menjadi kidney warrior. Ini saya mau ngefokusin yang titik yang menarik nih ya. 10 tahun menahan dari stadium 1 akhirnya ke stadium 5 tuh kayak gimana sih? Banyak tuh yang nggak tahu, atau mungkin nih yang nonton baru tahu dia stadium 1 tuh. Terus gimana sih itu ceritanya, dari mulai dietnya, minum obatnya gimana? Ya. Jadi gini, jadi selama itu tuh saya selalu
kan saya 9 tahun tuh di Kalimantan. Artinya setiap saya field break, terus saya cuti lapangan, itu kan saya di Bandung kurang lebih sekitar 2 mingguan lebih lah. Itu selalu saya kontrol cek lab, kemudian kontrol ke dokter tuh rutin tuh. Jadi selalu saya ke Profendai. Setiap pulang ke Bandung cek ya, semua. Yang paling penting itu yang rutin tuh urium, kreatinin juga jangan rutin. Ya, tiap kontrol tuh selalu itu. Tapi mungkin makan nggak kejaga kali ya? Nah, makan itu kan di Minang dia harus diet protein. Diet protein. Mungkin kalau misalnya buat yang baru divonis, baru tahu stadium 1, terus konsumsi obat, nah yang Ivan tadi sampaikan itu ya diet protein ya, diet protein. Agar fungsi ginjalnya itu nggak terlalu berat ya. Itu. Ini CAPD nih, 2,5 tahun. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan yang pertama kan adalah banyak yang mungkin ya, karena HD cuman 6 kali ya, paling lama doang. Yang berkesannya cuma sedikit. Nah, kalau yang CAPD karena lama ini pasti banyak. Ya apa? Yang berkesan CAPD ya. CAPD yang pertama, sekarang saya bisa makan apapun. Nah, ini makanan dari tadi dianggurin. Kenapa dianggurin? Supaya mempercantik di kamar. Karena saya ingin segera makan sama Ivan. Ini saya mau terakhir nih ya, buat teman-teman Kidney Warrior semua. Ada pesan hikmah dari GK ini yang Ivan rasain, apa yang bisa disampaikan? Hikmah yang pertama ya. Yang pertama itu percayalah bahwa setiap apapun, baik itu ujian, baik itu beban, itu ya, baik itu permasalahan, itu ketika diberikan kepada seseorang, yakinlah bahwa itu sudah dalam kemampuan orang itu. Gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak yakin, maka kita akan terbebani oleh beban itu. Tapi kalau kita merasa yakin bahwasanya Allah itu memberikan kita beban, memberikan kita ujian, memberikan kita ya istilahnya entah penyakit lah ya seperti ini, berarti yakinlah bahwa memang Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani gitu. Dan ikhlas. Iya. Ya ini buat negasin juga terapi apapun itu, mau CAPD, mau HD, bahkan transplant itu cocok-cocokan. Ada yang cocok HD sampai puluhan tahun ya. Ada yang kayak Ivan nih CAPD, cuci darah baru 6 kali CAPD langsung stabil terus. Ada juga yang CAPD terus kembali HD. Ada yang HD langsung CAPD juga. Nah, buat teman-teman Kidney Warrior semua, buat yang suka sama video ini, like, terus subscribe bila ingin nggak mau ketinggalan video selanjutnya. Komen endorse saya boleh? Boleh. Ini menerima endorsan olor. Terus, komen di bawah kalau ada yang menanyain Ivan, bisa komen, nanti saya sampaikan ke Ivan tentang terapi 10 tahun itu bagaimana. Terus saya mau bertanya sama teman-teman di Kidney Warrior semua, seberapa kuat seberapa banyak kamu minum hari ini? Oke, jawab aja di bawah ya. Gitu. Kalau nggak ada yang jawab ya nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa. Gagal ginjal bukan gagal nyusi. Gagal ginjal bukan gagal video. Saya Bediasi di Purmo, Bapak Ismail. Dadah.